Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang telah dilimpahkan untuk kita semua, sehingga rutinitas ibadah kita kepadanya, baik itu ubudiyah secara pribadi kita kepadanya ataupun secara berjemaah, sehingga sudah sepantasnya rasa syukur itu kita panjatkan kepadanya untuk mendapatkan limpahan anugerah daripadanya. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita wasalkan kejunjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatul a'zamnya, syafaat yang maha dahsyat di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan dengan berselawat itu kita mendapatkan anugerah syafaat yang maha dahsyat nanti, di mana di hari tidak ada tempat perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipkanlah syafaat itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita selaku umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, selaku umat beragama di tengah kehidupan bermasyarakat di saat sekarang ini, tentunya kita mesti meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala bentuk bencana, segala bentuk halangan, dan segala bentuk kenistaan yang dapat menistakan agama kita. Dalam arti kata, agama yang tertanam dan tertancap di relung hati kita sejak kita dilahirkan, bahkan sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Maka oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita saat sekarang ini banyak yang menggunakan media sosial, artinya masyarakat pengguna media sosial. Berkaitan dengan itu, maka ceramah singkat kita pada kesempatan kali ini saya beri tema berkenaan dengan sabar sebagai buah bentuk, sebagai samratun ataupun buah daripada keikhlasan. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bentuk ini, artinya dari buah kesabaran ini, kita akan mendapatkan satu ganjaran di hari kiamat nanti, suatu fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kiranya sabar itu kita miliki dan kita tanamkan di dalam relung hati kita sejak sedini mungkin, bahkan untuk
keberlangsungan umat di muka bumi ini perlu adanya sabar. Sabar itu berangkat dari kata sabara yusbiru, artinya menahan. Menahan diri, menahan nafsu, menahan gejolak yang ada di dalam hati kita, bahkan jiwa kita itu sendiri. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari kosakata ataupun arti daripada sabar itu, maka perlu kiranya kita menahan diri kita, menahan nafsu kita, menahan jiwa kita, agar kita mendapatkan kemenangan di hari kiamat nanti. Sabar ini ada beberapa kategori yang perlu kita tingkatkan. Ada beberapa kategori yang perlu kita jalankan. Artinya ada sabar dalam bentuk taat. Artinya perlu kita beristiqomah, senantiasa bersabar, senantiasa melaksanakan perintah dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan istiqomah di dalam taat. Bersabar dalam ketaatan berarti kita beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam bentuk ketaatan ini artinya senantiasa kita beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan kita tanpa ada keluh kesah di dalam hati kita. Orang yang bersabar di akhirat nanti akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan keberuntungan di sisinya. Buah daripada kesabaran itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ditimpakan ujian, ada orang yang ditimpakan bala. Manakala dia bersabar, maka Allah mengatakan wa basyiris sabirin, yang di awal pangkal ayatnya dikatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada orang yang diuji bala, diuji dengan kekurangan jiwa, bahkan harta-hartanya ludes, habis, hangus, terbakar. Tapi ada nilai-nilai seperti poin-poin sabar yang tumbuh di dalam hatinya. Maka Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Maka senantiasalah kita bersabar di dalam ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah, poin yang kedua, sabar terhadap bala, sabar terhadap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka senantiasalah kita menunjukkan kesabaran itu dengan cara segala bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu berangkat daripada iman kita, meyakini bahwasanya Allah itu memiliki takdirnya. Maka sesungguhnya apapun bentuk takdir itu adalah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir yang ditentukan di zaman antah barantah. Ada takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Maka kita tidak boleh mengganggu gugat. Maka di dalam kitab Syarah Hikam karangan Ibnu Athaillah dikatakan, maqama bihi ghairuka anka fala taqum li nafsik. Artinya apa? Segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka tidaklah layak kita mengikut campurkan diri kita terhadap urusan tersebut. Maka ketentuan Allah lah yang berlaku di dalam kehidupan kita ini. Maka tentunya harus kita hadapi dengan rasa sabar menuju kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir tentunya adalah sabar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak diuji dengan kemiskinan. Orang itu bersedih. Maka oleh kaum ataupun golongan sufi, ada yang mampu membeli kesedihan itu. Artinya apa?
ada yang menawarkan diri untuk membeli kesedihan. Sekiranya kesedihan itu dijual di pasaran, maka aku akan membelinya. Untuk apa? Dikarenakan kesedihan itu mampu mendekatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu bentuk yang kita sangat lupakan atau yang sangat kita lalaikan ketika kita diuji dengan nikmat, maka kita lupa terhadap nikmat itu. Ada yang diuji dengan pangkat ataupun jabatan serta golongan, maka mereka lupa dan lalai dari mana pangkat dan golongan itu ia dapatkan. Maka tak kala kita mendapatkan nikmat, tentulah kita harus bersabar dengan nikmat itu. Artinya sabar dalam ketentuan ini, kita mesti menjadikan nikmat itu sebagai wasilah. Sebagai apa? Sebagai fasilitas menuju keberkatan ataupun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intipati diciptakan manusia itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Artinya, bagaimanapun bentuk nikmat itu adalah sebagai fasilitas menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai fasilitas ataupun ladangnya akhirat nanti, di kehidupan yang maha kekal itu nanti. Pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini yang dapat kami sampaikan untuk menjadi bahan acuan kita. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, di tengah kehidupan bermasyarakat saat sekarang ini, apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya yang terpenting bagi kita adalah meningkatkan rasa sabar. Dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di saat ini, kita dihadapkan dengan media sosial. Artinya di luar sana ada masyarakat pengguna media sosial. Ada satu ketentuan sabar yang harus kita tunjukkan dan yang harus kita tingkatkan di sini adalah sabar di dalam melaksanakan, sabar dalam menggunakan media sosial itu. Yang kita maksud dengan sabar di sini adalah berlaku bijak di dalam menggunakan media sosial tersebut. Artinya apa? Idza in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu berita bohong dan lain sebagainya, perlu kiranya kita bertabayyun. Tabayyun disebut dengan ketelitian. Hati-hati kita di dalam menyampaikan informasi, hati-hati kita di dalam menerima informasi. Inilah yang kita maksud dengan sabar di dalam menggunakan media sosial tersebut. Maka mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jannahnya, menuju surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.